Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pecinta horor di luar sana, apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kembali lagi bersama aku di podcast horor. Cerita kali ini datang dari Restu Wiraatmaja, di mana ceritanya berjudul Nining. Di mana cerita ini diangkat dari kisah nyata yang berasal dari kota Cirebon. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah-hikmah dan pesan yang terkandung dalam cerita ini. Dan sebelum kita masuk ke alur ceritanya, pastikan dulu teman-teman untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan tekan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan sama cerita terbaru dari aku. Oke, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Awal kisah Nining. Nining merupakan seseorang penari sintren yang sangat berbakat dan lihai gerakannya. Dia disebut sebagai putri kencana pada masa itu. Dia juga sangat ayu dalam berpenampilan, suka menolong orang dan menjadi tulang punggung keluarganya pada saat itu. Karena pada masa itu banyak sekali teror dari pemerintah yang melarang untuk beraktivitas melebihi batas ketentuan. Nining biasa menari jika ada panggilan hajat dari desa ke desa. Dia sangat dicari karena performanya yang luar biasa. Namun, di balik itu semua, orang tuanya suka sekali berhutang kepada para pengusaha yang kejam dan haus akan nafsu bejatnya. Nining mempunyai teman bernama Widya. Nah, Widya ini merupakan teman penari bersama dengan Nining. Orang tua Nining sering sekali berhutang dan meminjam uang kepada pengusaha di sekitar rumah. Dengan gantinya, Nining akan tampil menari di hadapan pengusaha tersebut. Itu belum seberapa. Kadang dia juga hampir dilecehkan dengan megang-megang bagian terlarang. Namanya juga pengusaha kaya raya. Duit adalah segalanya. Jadi, dia bisa membeli apapun dengan uang. Terlebih lagi, wanita yang hanya seukuran ujung kuku. Tidak ada harganya. Lambat laun, Nining mulai resah dengan tingkah orang tuanya. Lalu, dia pun dengan baik-baik berkata, "Bu, aku tidak bisa." "Kenapa?" "Jangan karena Yatra harga diri saya diperjualbelikan. Kamu berani melawan ya? Aku hanya ingin kebebasan. Kamu tidak tahu kita ini orang miskin. Kita tidak punya apa-apa, Ning. Jasamu sangat dibutuhkan untuk mendapatkan uang. Kamu harus paham itu." Nining hanya terdiam diri. Dia langsung berlari menuju kamar. Dia sangat menyukai sintren. Namun jika caranya tidak halal, itu membuat dirinya semakin tertekan. Di balik senyuman seorang penari yang lihai, ternyata ada banyak luka yang terpendam. Terkadang mereka hanya mengikuti alur kehidupan tanpa memberontak. Sama halnya seperti Nining, dia memendam semua ketakutan di dalam hatinya dengan menari dan menghibur semua warga. Esok harinya, Nining langsung bertemu dengan Widya, teman menarinya. "Wid, aku gak tahan dengan ulah ibuku." "Jelas Nining, kenapa? Sini-sini curhat." "Aku harus melayani Pak Alek." "Hah? Bandar kerbau itu?" "Iya Wid, aku harus gimana?" "Kamu sudah mencoba untuk menolak?" "Sudah Wid, malah aku yang kena marah." "Gini deh, coba nanti kita ke sanggar. Di situ kan ada Mas Irsyad. Siapa tahu dia bisa membantu kamu." "Oke Wid, kita sorean ke sana ya." "Siap." Sore itu mereka berdua bertemu dengan Irsyad. Ya, dia itu tangan kanannya Pak Luhur. "Mas, aku ingin cerita." "Cerita apa?" "Aku harus melayani Pak Alek." "Hah? Kok bisa? Orang tua aku berhutang dengannya, dan sebagai gantinya aku harus menari setiap malam dan melayaninya." "Jangan Ning, jangan, aku gak izinin." "Terus bagaimana? Pokoknya jangan." "Aku bingung Mas." Nining sudah berada di fase tak berdaya. Dia sudah tak seperti dulu lagi. Kini dia menjadi cemooh warga karena dicap sebagai wanita penghibur. "Aku punya kenalan, barangkali dia bisa membantu untuk menghancurkan Alek." "Siapa?" "Nanti aku kasih tahu. Sekarang pulanglah dan berpura-puralah sakit agar kamu tidak disuruh untuk menari."
Nining mengiyakan. Dia bersama Widya pulang ke rumah masing-masing. Malam harinya Nining tidak melayani Pak Alek. Dia memang sudah ada niatan untuk tidak melayani tua gadun itu. Joko, di mana sih Nining? Kurang ajar sekali dia tidak melayaniku. Iya Tuan, cepat pergi ke rumahnya. Joko langsung pergi ke rumah Nining. Perasaannya kesal dan hancur manakala Pak Alek memarahinya. Sialan kau Nining. Nining bersembunyi di bawah kasur. Dia tahu akan dicari. Untuk itu dia bersembunyi agar tidak disuruh oleh ibunya untuk pergi ke tempat Pak Alek. Nining, buka pintunya, cepetan. Kalau tidak dibuka, bakal saya dobrak nih. Ibu Nining yang mengetahui teriakan Joko langsung panik. Ning, kamu di mana, Nok? Ning, waduh. Ibunya Nining mencari Nining di rumahnya. Namun, dia tidak menemukan Nining. Tanpa basa-basi, dia pun menuju Joko. Mas Joko, ada apa, Mas? Jangan kebanyakan omong. Mana si Nining? Nining tidak ada, Mas. Nanti saya tanya dulu ke temannya. Cepetan. Geh, Mas Joko. Bu Ramlan menuju ke sanggar. Dia bertemu dengan Widya dan Irsya yang sedang berlatih. Mana si Nining? Jangan disembunyikan. Maaf Bu, saya tidak tahu. Jangan alasan, ini pasti ulah Irsyad. Irsyad, dari tadi diam saja kok Bu. Kita di sini latihan, tidak menyembunyikan Nining. Jangan ganggu hidupnya Nining ya. Nining sudah menjadi budaknya Pak Alek. Kalau ganggu si Nining lagi, sanggar ini bakalan saya bakar. Widya dan Irsya hanya terdiam. Puramlah menuju rumahnya. Dia harus menghadap Pak Alek sekarang. Perasaannya was-was manakala Pak Alek telah menunggunya di ruang khususnya. Nyuwun sewu Pak Alek, saya meminta maaf karena kelalaian saya. Nining tidak ada di rumah. Kemungkinan temannya yang menyembunyikan si Nining. Siapa yang menyembunyikan? Irsyad Tuan. Joko, siksa Irsyad. Jangan kasih ampun. Joko pun langsung menyeret 3 anak buahnya untuk menuju sanggar. Dia berniat untuk menyiksa Irsyad. Irsyad, sini kamu. Maaf, ada apa? Jangan pura-pura tidak tahu. Irsyad diseret menuju sawah. Dirinya dicambuk hingga baju yang digunakan tersobek-sobek akibat pukulan cambuk yang amat keras. Irsyad, teriak Widya segera menghampiri. Dia pun memukul salah satu suruhan Pak Alek dengan batu. Darahnya mengalir deras. Perempuan bodoh, teriak Joko. Dia pun langsung menjambak kepala Widya dan menjatuhkannya bersamaan dengan Irsyad. Jangan sekali-kali ganggu Nining. Cuy, kalian para bajingan akan mati di tanganku. Lihat saja. Joko hanya tersenyum sambil berbisik ke telinga Irsyad. Orang bodoh itu ada 2. Satu yang tidak tahu kemampuannya, dan yang kedua orang yang banyak omongannya. Irsyad hanya terdiam menatapi tubuh Joko yang besar. Dia tampak dendam dengan perbuatan semena-menanya. Syad, udah, jangan dilawan. Saya sudah tidak kuat menghadapi sendirinya. Mentang-mentang atasannya bos kerbau. Syad, sudah, jangan diteruskan. Kita harus bersama-sama melindungi Nining. Itu pasti. Widya membawa Irsyad menuju sanggar. Dia mengobati luka Irsyad. Sepertinya hari ini banyak sekali masalah. Jangan dibawa perasaan, dijalankan saja. Widya terus memberikan support kepada Irsyad untuk bersama-sama melindungi Nining. Joko kembali menuju tempat Pak Alek. Mukanya berbinar-binar dan sumringah. Sepertinya ada yang lagi seneng nih. Seneng lah bos, kan tugasnya saya pukulin orang. Dari tadi tak apa-apa. Bagaimana keadaan Irsyadnya? Babak belur bos. Ya sudah, lihatkan saja dulu suruh siapa melawan bos Alek. Keesokan harinya Nining pun menuju sanggar untuk menengok Widya dan Irsyad. Namun yang ditemuinya hanyalah Widya. Wid, pipinya kenapa? Habis jatuh? Bukan Ning, biasa anak muda. Hehe, maksudnya? Gak apa-apa Ning, cuma luka kecil. Kamu dipukuli ya? Sini lihat. Nining tahu ini bukan luka jatuh, tapi luka yang disebabkan oleh pukulan seorang oknum. Mana Irsyad? Irsyad di rumah. Nining langsung menuju rumah Irsyad. Dirinya meyakini Irsyad pun sama halnya seperti Widya. Langkah kakinya dipercepat, jantungnya berdebar keras.
Dia sedang melihat seorang laki-laki sedang duduk di depan rumah dengan sekujur tubuh penuh dengan luka lebam. "Nining, ada apa? Cepat bicara, siapa yang membuatmu seperti ini?" "Bukan, Ning, bukan siapa-siapa. Kecelakaan biasa kok, besok juga sembuh." "Bohong." "Iya, Ning, seriusan." "Syat, saya tahu siapa yang pukuli Widya dengan kamu. Joko kan? Joko bajingan itu kan? Kenapa bohong?" Irsyad hanya terdiam. Dia membisu seketika. "Syat, jangan jadi orang sok kuat. Kalau seperti ini, sama saja saya merasakan sakit." Nining pun meninggalkan Irsyad. Baru saja melangkah beberapa langkah, Irsyad memanggil, "Ning." Nining terdiam. Dia mulai menengok ke arah Irsyad. "Sudah, Ning, jangan diteruskan. Jika ada teman yang terluka, lalu aku hanya terdiam mengobati tanpa mencegahnya. Apakah penyakit itu hanya berdiam saja ketika sudah memberikan luka? Bukan itu, Ning. Saya khawatir padamu, Syat." Nining tersenyum. Dia pun pergi menuju ke tempat Pak Alek dengan nyali yang sangat besar. Tangannya mengepal keras. Ingin rasanya dia menuju perutnya dan memburaikan seluruh organ tubuhnya dengan pisau dapur. "Ning, aku juga mengkhawatirkanmu." Nining dengan perasaan geram langsung menuju tempat Pak Alek. "Wih, ada Putri Kencana. Apa yang kau lakukan pada teman-temanku?" "Tentu saja penyiksaan karena telah menghalangi Putri Kencanaku." "Aku bukan pelayanmu, tua bangka. Bicaralah yang sopan, Putri Kencana. Hutangmu menumpuk tinggi. Tanpa jasamu, mungkin orang tuamu sudah kusiksa hari ini." Nining mulai menghela napas. "Aku bukan pelacur." "Kau bukan pelacur, tapi orang tuamu lah yang menjadikanmu pelacur sungguhan. Aku adalah seorang penari. Kau tidak menari untuk alam, tapi alam yang menjadikanmu budak menari. Cukup, Alek, jangan pernah mengganggu teman-temanku lagi, atau aku akan membunuhmu." "Lancang sekali kau." Nining tak mempunyai rasa takut dalam dirinya. Yang dia inginkan hanyalah kebebasan dan kenyamanan. "Nining, kau harus sadar dengan posisimu. Kau itu hanyalah budak nafsuku. Aku tak sudi tenggelam dengan manusia kotor macam babi sepertimu." Tamparan keras itu tepat mengenai pipi Nining. Perasaannya berubah. Kini dia baru saja ditampar oleh seseorang yang belum pernah dia dapati tamparan dari siapapun itu, bahkan orang tuanya sendiri. Nining masih memegang pipinya. "Nining, aku tak bermaksud." Nining pun tak bisa menahan rasa sedihnya. Dia berlari meninggalkan tempat Pak Alek. Tamparan itu tak hanya membekas di pipi, namun membekas pula di hatinya. Rasanya dia tidak mempunyai harga diri hingga tubuhnya tak mampu dihormati. Widya yang ingin kembali ke sanggar mendapati Nining tengah berlari menuju ke rumahnya. "Ning, Nining!" teriak Widya. Namun Nining tak mengindahkannya. "Aku harus segera melapor Mas Irsyad." Widya menuju rumah Irsyad. Dia di sana mendapati Irsyad sedang duduk santai di rumahnya. "Syad, Irsyad!" "Ada apa?" "Nining, Nining." "Kenapa Niningnya?" "Gak tahu, coba saja ke sana." Irsyad segera beranjak menuju rumah Nining ditemani dengan Widya. Nining masih dalam keadaan trauma. Dirinya sangat membenci perbuatan yang dilakukan oleh Pak Alek terhadapnya. "Nining, Nining." Widya dan Irsyad langsung menuju ke kamar. "Kamu kenapa?" "Aku gak apa-apa, Syad." "Gak mungkin, pasti kamu bohong kan?" "Ya Allah, Ning, siapa yang menamparmu hingga bekasnya masih membekas?" tanya Widya sambil memegang pipi kanannya. Nining hanya diam. "Siapa, Ning? Jawab!" teriak Irsyad. Nining masih terdiam. Irsyad tahu ini perbuatan Pak Alek. Dia pun dengan langkah tertati-tati langsung menuju rumahnya. Widya ingin menghentikan langkah Irsyad, namun dia tidak enak hati dengan Nining. "Maafin aku ya, Widya." "Kamu gak usah minta maaf, kita yang salah kok. Kamu gak usah merasa bersalah." Irsyad langsung menuju padepokan. Pak Luhur, seorang dukun terkemuka di tempatnya. Dia mampu membuat orang yang dimaksudnya untuk diberi pelajaran atau bahkan kematian. Mau dimainkan atau dimatikan. Pateni Alek." Pak Luhur tersenyum.
Pak Luhur segera menyiapkan syarat yang harus dipenuhi oleh Irsyad. Di antaranya adalah endok entok, telur bebek, 2 perasan jeruk purut nipis, jajanan pasar, beras seprapat, duit recehan 5.000, kayu manis, puasa pati geni, benda yang dimiliki oleh seseorang. Dari mana dia dapatkan itu? Dia masih takut dengan mengambil keputusan yang menurutnya sangat fatal itu. Apakah Nining yang masih perawan ya? Dia berpikir tentang Nining. Aku yakin dia masih perawan. Mana mungkin dia melakukan sesuatu yang sangat fatal itu. Keesokan harinya dia langsung mencari endok entok yang berukuran besar di salah satu pasar di Cirebon. Katanya jika harus memesan telur entok ini harus menunggu berminggu-minggu. Waduh, masih ada nggak ya? Tanya Irsyad dengan hati penuh kebingungan. Lalu dia menuju sebuah rumah tua yang menjajakan aneka telur. Dia menemui seorang nenek tua lengkap dengan pakaian antiknya. Mulutnya sedang memakan sesuatu seperti sirih dan menatap wajah Irsyad dengan pandangan yang dingin. Irsyad mendekati nenek tua itu sembari menyodorkan sebuah tulisan dari secarik kertas yang berbunyi, "Saya ingin membeli telur bebek." "Berapa?" "2 saja." Nenek tua itu kembali menuju rumahnya dan membawakan 2 telur bebek yang dimaksud. Ingin buat apa? Ingin buat persyaratan. Nenek tua itu melihat kanan kiri tempatnya. Dia tidak ingin ada yang mengetahui transaksi haramnya. Buat santet toh? Irsyad tercengang dengan jawaban frontal dari nenek itu. Iya, jangan sampai nyesel kalau sudah melakukan sesuatu. Ada resikonya. Irsyad hanya terdiam, lalu segera mempercepat transaksi. Piro hargane? 15.000. Irsyad segera memberikan uang lalu pulang. Selama dalam perjalanan pulang, nenek tua itu masih menatapnya dengan perasaan dingin. Dasar aneh. Ketika dia menoleh ke arah rumah tua yang dimaksud, ternyata rumah tua itu sudah menghilang. Dia pun merasakan keanehan yang terjadi. Apakah ini yang disebut dengan pasar demit yang hanya terjadi dalam 1 tahun dalam sekali? Mana mungkin momennya tepat sesuai dengan kebutuhan yang diinginkannya. Dia bertanya pada seseorang untuk dimintai keterangan. "Mas, mau bertanya?" "Tanya apa?" "Lihat nenek tua yang berjualan telur enggak?" "Di sini tidak ada yang jualan telur. Orang yang punyanya sudah meninggal." Irsyad kaget bukan kepala. Dirinya benar-benar memasuki pasar setan. Pantas saja dia tidak ingin bertransaksi dengan ucapan langsung, melainkan harus ditulis lewat secarik kertas. Irsyad segera kembali menuju rumahnya. Kini dia harus mencari beberapa helai rambut perempuan yang masih perawan dan melakukan tirakat puasa pati geni. Dirinya harus rela menyandang sebagai orang gila karena tingkah anehnya yang membuat resah warga. Tidak seperti biasanya, dia sering pergi keluar desa untuk menuju pasar atau tempat lainnya. Kesempatannya hanya sekali. Dia harus mengambil beberapa helai rambut milik Nining, karena dia yakin Nining masih perawan dan masih suci. Ketika Nining berada di dalam sanggar, dia sempatkan menyisir rambutnya. Lalu terseretlah beberapa helai rambut yang rontok dan masih tersangkut. Dalam sisir bekas, dia menyisiri rambutnya. Setelah persyaratan terpenuhi, tinggal tahap terakhir, yaitu puasa pati geni. Tapi ini butuh kesabaran dan ketelatenan, karena banyak sekali gangguan yang akan dihadapinya. Irsyad segera menuju rumah Pak Luhur dan berniatkan diri untuk puasa pati geni. Dirinya ditempatkan di sebuah tempat yang gelap, lalu diberikan 5 buah kopi hitam pahit dan dihidangkan bersebelahan dengannya. Nanti jika ada yang datang, jangan dijawab, diamkan saja. Irsyad mengiyakan, walaupun suatu hari untuk melakukan tirakat ini, namun godaan dan tantangannya sangat besar. Ketika tirakatnya dimulai, dia mengingat pesan yang harus dia pegang kuat-kuat. Jangan menjawab segala pertanyaan yang akan datang. Benar saja hal itu terjadi. Ada 5 pertanyaan. Jika berhasil dia tahan dan tidak menjawab,
maka kopi yang berada di dekatnya akan habis seketika. Pertanyaan itu benar-benar menggoyahkan. Pertanyaan pertama, apa tujuanmu memanggil kami? Irsyad tidak menjawab dan hanya diam sambil memejamkan matanya. Pertanyaan kedua, mengapa kau ingin menjadikan kami sebagai tuanmu? Irsyad masih membungkam. Dia masih tenang dengan diamnya dan menjaga keselamatan untuk dirinya. Pertanyaan ketiga, apakah kamu yakin dengan resiko yang akan kamu hadapi nanti? Irsyad mulai ragu. Ringikan tawa para lelembut mulai terdengar. Dirinya harus tenang agar cepat menyelesaikan tantangan ini. Pertanyaan keempat, bagaimana jika terjadi pertukaran jiwa dengan menunggangi kami sebagai alatmu? Irsyad mulai tak bisa menahan diri. Dia seperti goyah, pikiran dan hatinya untuk segala menghilang dari ruangan ini. Bagaimana dengan Nining kekasihmu jika dia yang akan kami tukarkan dengan kematian Pak Alek? Suasana menjadi sunyi. Irsyad mulai mengucurkan keringat dingin. Tubuhnya gemetar, pikirannya kacau, hatinya mulai gegana. Apa jadinya jika pertanyaan itu dijawab? Terdengar tawanan bahagia para makhluk halus yang berada di sekitaran ruangan itu. Lembutnya nada dan menusuknya kata-kata yang dilontarkan membuat Irsyad merasakan ketakutan. Nining akan mati. Nining akan mati. Nining akan mati. Hanya itu yang bisa mereka ucapkan ketika Irsyad berada dalam rasa ketakutan yang amat dalam. Dia takut ada sesuatu peristiwa yang terjadi pada diri Nining. Irsyad menghela napas. Kamu tidak ingin menjawab pertanyaan yang terakhir? Bukankah kamu sudah menjawabnya dalam hati, tapi kamu takut mengungkapkannya dalam diri kamu? Kenapa kamu bersikap seperti sok kuat? Ucap makhluk itu. Irsyad mencoba menenangkan diri. Dia menggenggam kedua tangannya dan memulai meditasi. Ketenangan dan kenyamanan jiwa saat itu sangat dipertaruhkan. Jika tidak bisa tenang, maka akan gagal dan menyebabkan perbedaan siklus kejadian dari apa yang dikehendakinya sebelumnya. Bagaimana jika kita memulai untuk bernegosiasi? Nining tidak akan mati, namun jiwa temanmu, Widya, yang akan aku ambil dan kujadikan sebagai permasyuri di tempatku. Mereka selalu menggoda, selalu mencari cara dan tidak menyerah. Inilah alasannya jika kita harus kuat dari gangguan setan dan kawan-kawannya. Mereka itu punya prinsip untuk selalu menggoda dan terus menggoda hingga yang digoda berpaling dan mengikuti apa yang menjadi kehendaknya. Tahta dan wanita itu sudah ada semenjak zaman dulu. Irsyad berharap kopi yang disuguhkan habis, namun dari tadi hanya setengah. Memang betul, tirakat ini sangat berbahaya bagi mereka yang tidak mempunyai jiwa yang kuat. Ada satu perkara yang bikin hidupmu enak. Kenali dirimu, maka kamu akan kenal siapa yang menciptakanmu. Mereka memang tidak mau menyerah. Mereka menggoda dengan hal-hal yang baik agar hati Irsyad terenyuh dan tersentuh. Biarpun hal itu menjerumuskannya kepada kejahatan. Itulah kejahatan yang terbalut kebaikan. Sudah dipraktekkan oleh bangsa mereka.